Mengkafe karo tonggo, nangkana ngombe karo mangan. Urip iki mung sedelo, aja kasih salah luru pasangan. Halo semuanya, gimana kabarnya? Siapa di sini yang suka main aplikasi dating? Kalau kamu atau teman-teman kamu sering mencari pasangan di aplikasi dating, kalian wajib banget nonton film ini. Film ini berjudul Drop yang dirilis pada tahun 2025. Lalu seperti apakah keseruan film ini? Langsung saja. Wektal soho panggenan kaulo sumonggo ohaken. Film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita misterius yang sudah bersimbah getih. Datanglah seorang pria yang membawa pistol. Bukannya pria itu mengakhiri nyawa wanita itu, ia justru memberikan pistol itu dan menyuruh wanita itu untuk membunuhnya. Shoot it. Come on. Come on, shoot me. Beberapa minggu kemudian, wanita yang tadi masih hidup. Wanita ini bernama Violet. Ia adalah seorang janda dan kini ia hanya tinggal bareng anaknya dan adiknya. Anaknya Violet sangat pemalas dan hobinya rebahan saja. Saking malasnya, anaknya Violet memanggil ibunya dengan cara menuliskan sebuah surat di mobil mainannya sendiri. Violet pun mencari anaknya. Tak lama kemudian ketemulah anaknya Violet yang bernama Toby. Lalu pulanglah adiknya Violet yang bernama Jen. Toby! This? No, it's... Setelah itu Violet meminta saran baju kepada Jen karena Violet akan menemui seseorang dari aplikasi dating. Violet seperti wanita pada umumnya, yaitu meskipun punya baju selemari tapi masih merasa bingung pakai baju yang mana. Jen pun menyarankan Violet untuk pakai baju yang merah karena merah melambangkan energi, cinta, kehidupan dan kebahagiaan. Get laid. You're gonna be glad you're wearing this. Of course. Setelah Violet sudah siap, ia pun berpamitan kepada Toby. Violet harap Toby tidak nakal pada bibiknya tersebut, lalu berangkatlah Violet ke lokasi pertemuan. Sampailah Violet di gedung pencakar langit Palace yang tingginya melebihi Burj Khalifa. Meskipun Violet takut ketinggian, tapi demi menemui tambatan hatinya itu, Violet kini rela naik ke gedung tersebut. Sampailah Violet di restoran. Saat sedang menunggu pria idamannya, datanglah pria yang bernama Richard yang mengira kalau Violet adalah wanita di aplikasi kencan. Tapi ternyata Violet bukanlah pasangannya Richard di aplikasi dating. No worries. Kemudian datanglah seorang pemain musik yang agak gugup. Ia pun menanyakan apakah Violet mau request lagu. Violet pun hanya tersenyum dan ia juga tidak mau request. Got any requests? What's your favorite? Don't forget to tip. Shark? And apparently being a corny sleaze is actually... Setelah itu Violet ngobrol dengan bartender di restoran mewah tersebut. Ia bernama Kara. Kara menanyakan tujuan Violet dan Kara menanyakan soal anaknya Violet. Violet pun mengatakan kalau tujuannya datang ke Resto Palace untuk bertemu dengan seorang pria. Lalu soal anaknya, Toby baru berusia 9 tahun. Kara yang mendengar itu, ia pun mendukung Violet dan dari sinilah Kara dan Violet agak lumayan akrab. Tak lama kemudian Richard ditemui oleh pasangan datingnya. Richard dan Dian pun langsung pindah ke meja pesanannya mereka. Violet sendiri kini memegang ponsel iPhone. Kini ia chatting dengan Henry. Henry mengabarkan kalau ia akan sampai sebentar lagi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membagikan meme melalui fitur airdrop. Sampailah Henry di restoran tersebut. Henry adalah seorang fotografer profesional. Ia pun memuji Violet yang cantik. Lalu mereka pindah ke meja yang sudah dipesan kemarin malam. Leave my camera in the car. Sambil melihat pemandangan yang begitu indah, Henry tak menyangka kalau wanita secantik Violet mau bertemu dengannya. Violet pun mengatakan alasannya, yaitu Henry berbeda dengan yang lainnya, di mana Henry adalah satu-satunya pria yang meminta foto kakinya Violet.
So I haven't had a reason to. Ask for feet pics, so I just figured. Yeah, it's usually. Violet pun kini sudah tahu kehidupannya Henry. Begitupun juga Henry yang sudah tahu kalau Violet punya anak dan tinggal bareng adiknya. Untuk itulah Henry memberikan hadiah untuk Toby. Got this for Toby because He's gonna love it. Datanglah seorang waiters yang bernama Matt. Henry mengatakan kalau ia pesan yang spesial karena ini adalah kencan pertama bagi Henry. Seketika Matt pun merasa kalau ini adalah suatu kebetulan, karena hari ini Matt juga baru bekerja di restoran tersebut. yeah, it's actually sorry for. Can you believe that? Like, this is my first. Henry lalu meminta rekomendasi makanan, tapi Matt malah kayak tidak tahu dan Matt malah ngelawak di hadapannya mereka berdua. Saat sedang asik ngelawak, fine dining service lewat di belakang. Seketika Matt pun langsung serius. One mall bag coming right up. Could I get you any? Saat Matt sedang pergi mengambilkan minuman, tiba-tiba di HP-nya Violet ada orang yang mengirim meme lagi. Henry yang melihat itu, ia pun kini jadi tahu kalau HP-nya Violet iPhone dan orang yang mengirim meme itu pakai fitur airdrop yang berada di HP iPhone. Dalam first date-nya Violet dan Henry, bukannya mereka ngobrolin masa depan, kini mereka pun justru sibuk ngobrolin tentang siapa yang sudah mengirim meme itu kepada Violet. Henry yakin kalau orang iseng itu pasti ada di restoran ini. Tak lama kemudian orang itu mengirim meme lagi. Yang mengejutkan bagi Violet adalah orang itu tahu namanya Violet. Padahal sebelumnya Violet tidak pernah memberitahu namanya kepada siapapun di restoran ini. Henry pun langsung membantu Violet. Banyak orang di situ yang pakai iPhone, hingga asal si pengirim airdrop itu pun tidak ketemu. Lalu tiba-tiba pengirim misterius itu ngirim meme lagi yang isinya dia tahu kalau tadi Henry mencarinya. Datanglah Matt yang membawakan minuman. Saat Matt sedang bercanda, alangkah terkejutnya Violet karena Violet dikirimi video CCTV live di rumahnya Violet. Started with any appetizers. What are you thinking? Violet pun akan membicarakannya kepada Henry, tapi orang itu menyuruh Violet untuk tidak memberitahu siapapun. Jika Violet sampai bocor, maka anak dan adiknya Violet dalam bahaya. Serta Violet diberitahu kalau HP-nya Violet sudah disadap. Violet langsung OTW ke toilet. Ia meminjam eyeliner dan langsung akan menulis panggil 911. Tapi orang misterius itu sudah tahu. Seketika Violet pun tidak jadi nulis. We should really get out of here. Cal. That's fine. Yeah, let's go. Violet kembali ke meja. Kini Violet agak gugup. Di satu sisi ia butuh bantuan, tapi di sisi lain Violet diancam. Lalu dalam pembicaraan itu kini Violet pun menyadari kalau meja itu ada mikrofonnya. Violet kini tidak bisa berbuat apa-apa karena Violet tahu kalau dirinya sedang diamati oleh seseorang. Orang itu mungkin orang IT, mungkin mas-mas waiters, mungkin cewek baju pink, entahlah. Violet hanya kebingungan. Selain Violet yang kebingungan, Henry kebingungan dengan Violet karena Violet melongok ke sana kemari. Violet pun tidak bisa bercerita kepada Henry. Lalu Henry yang peka, ia pun memanggil Matt dan menyuruh Matt minta izin pindah meja. Namun saat mereka akan pindah meja, orang itu menyuruh Violet untuk tidak pindah meja. Jika Violet nekat pindah, maka Toby akan mati. I'm good. Let's go back. I'd really like to go back to our original table. Jesus Christ. Sambil kembali ke meja yang barusan, Violet kini menyadari kalau setiap sudut restoran itu dilihat oleh CCTV. Violet kini harus hati-hati dan memutar otaknya supaya Toby dan adiknya sendiri tidak mati sia-sia. Kemudian mereka pun didatangi oleh fine dining service yang menanyakan apakah di meja yang dipesan oleh Henry ada yang salah. Violet pun mengatakan kalau semuanya it's okay, semuanya baik-baik saja. Tapi Henry berkata kalau ia tidak pernah pesan meja ini dan Henry cuma pengen yang ada pemandangannya doang. Fine dining service itu mengatakan kalau pada waktu itu Henry menelepon pada malam hari dan pesan mendetail tentang mejanya. Henry membantah hal tersebut, sedangkan Violet yang mendengar itu kini ia pun menyadari kalau meja ini pasti dipesan oleh si orang misterius.
Lalu sambil membaca menu makanan, orang misterius itu ingin agar Violet mengambil SD card di kameranya Henry. Violet harus mencari cara sendiri. Dengan segera saat Henry sedang membaca menu, ia pun mencopot jamnya sendiri dan menyembunyikan jam itu di sepatunya sendiri. Setelah itu Violet meminta Henry untuk mencari jamnya yang kemungkinan ketinggalan di WC. Henry pun langsung OTW ke WC. Violet langsung penasaran dan ia juga sempat melihat foto di kameranya Henry. Ada foto wali kota dan ada beberapa dokumen keuangan penting. Violet yang tidak tahu itu penting atau tidak, ia pun langsung mencopot SD card tersebut. Henry pun kini sudah kembali. Ia tidak menemukan jamnya Violet. Violet pun jadi akan mencarinya sendiri di WC. Orang misterius itu langsung menyuruh Violet untuk memecahkan SD card itu, lalu membuangnya ke WC. Tapi setelah SD card itu dihancurkan, orang misterius itu belum mau mengeluarkan orang suruhannya untuk keluar dari rumahnya Violet. Violet yang mendengar itu, kini ia pun jadi stres dewekan. Orang misterius itu justru menyuruh Violet untuk membuka dispenser. Violet harus membunuh Henry pakai obat itu. Jika tidak, maka Toby akan mati. Sambil gugup, Violet keluar dari WC. Fine Dining Service itu menanyakan, apakah jamnya Violet sudah ketemu? Seketika Violet curiga kalau wanita di depannya adalah orang misterius tersebut. Violet pun mengikuti wanita itu sampai di ruangan kerjanya. Wanita itu pun ada urusan dan meninggalkan Violet sendirian. Violet yang melihat kesempatan, ia pun mengambil telepon wanita itu untuk menelepon 911. Tapi ternyata sinyal sudah diblokir oleh orang misterius tersebut. Violet tak mau menyerah begitu saja dan menggunakan laptop si wanita itu. Setelah Violet yakin kalau ruangan ini tidak dipasang CCTV, Violet mengirim pesan ke pusat bantuan kekerasan. Tapi ternyata orang misterius itu tahu dan di ruangan itu juga ada CCTV. Dalam CCTV, Violet melihat pria yang mencurigakan yang pernah bertabrakan dengan dirinya. Violet langsung akan melabrak pria itu, tapi karena Henry melihat Violet, Violet pun kembali ke meja. Tapi tiba-tiba Henry berpamitan karena ia merasa kalau Toby sedang butuh Violet. Violet yang tidak mau Toby mati, ia pun langsung pakai cara ampuh agar Henry tidak pergi. Setelah itu pemain piano memainkan lagu kesukaannya anaknya Violet. Violet tak mau kehilangan kesempatan dan ia menuliskan pesan di uang lalu menyuruh Matt memberikannya kepada pemain piano. Tapi rupanya pesan di uang itu tidak dibaca oleh sang pemain piano. Lalu akhirnya setelah menunggu makanan cukup lama, datanglah makanan yang dipesan oleh Violet dan Henry. Di piringnya Violet tertulis nama jalan dan orang misterius marah karena Violet hampir merusak rencananya. Orang misterius itu pun memberikan pelajaran pada Violet dengan cara sudah meracuni pemain piano dan sudah menyuruh orang untuk menyekap Toby. Kemudian karena pianis itu pusing dan merasa aneh dengan dirinya sendiri, ia pun akan pulang. Orang misterius itu mengatakan kepada Violet bahwa pianis itu tidak akan selamat sampai lobi. Violet pun merasa kalau malam ini sangat aneh. Violet mengajak Henry untuk minum-minum. Violet pergi mengambilnya dan ia tak menyadari kalau Henry melihat jamnya yang sudah terjatuh. Sampailah Violet di depan bartender. Saat minuman itu sudah dituang dan bartender sedang ke belakang, Violet bersiap menuangkan racun itu. Tapi orang misterius itu menyuruh Violet untuk menuangkannya di mejanya Violet.
Saat sudah duduk di meja, Henry merasa sudah dibohongin oleh Violet. Jamnya Violet tidak hilang, tapi Violet selalu ada-ada saja deh. Henry merasa ada sesuatu yang salah dengan Violet. Violet yang mendengar itu, ia pun justru bertanya balik mengapa Henry mengirim pesan kepada Violet di apps dating. Henry pun berkata bahwa ia sudah muak dengan apps dating. Ia sempat akan menghapusnya, tapi saat melihat Violet, Henry yakin kalau Violet adalah janda yang baik. Violet pun membantah perkataannya Henry. Violet justru merasa kalau dirinya tidaklah baik. Violet masih terjebak di masa lalu dan Violet masih ingat kalau dulu Violet hanya mematung saat mantan suaminya akan membunuh Toby. Henry yang mendengar itu, ia pun tak keberatan sama sekali. Henry akan mengambil jeruk nipis. Violet mengambil kesempatan dan langsung menaruh racun itu di minumannya Henry. Henry kini sudah kembali dan ia akan minum. Violet langsung berubah pikiran. Oh my god! Violet langsung meminta maaf kepada Henry. Lalu Henry langsung ke WC. Datanglah bartender yang sudah profesional. Ia tahu kalau Violet gugup dan tidak nyaman. Untuk itulah bartender akan membantu Violet berpisah dengan Henry. Violet yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau ia bukan gugup karena Henry, tapi ada hal rahasia yang tak bisa ia katakan. Bartender yang mendengar itu, ia pun akan pergi sambil mengatakan bahwa Richard sering melihat ke arahnya Violet. Of your date. Been staring at you all night. Violet pun langsung menghampiri Richard. Violet merasa aneh karena Richard menyebut namanya Violet. Violet yakin kalau Richard adalah orang asing itu. Richard sudah tak mau bersembunyi dan ia menyuruh Violet untuk duduk. Richard pun mengatakan kalau mejanya Richard adalah satu-satunya tempat yang tidak ada CCTV-nya. Lalu soal Henry, Richard menjelaskan kalau Henry adalah informan FBI. Nanti Henry akan rapat dengan FBI. Richard kini sudah agak lega karena SD card yang ada dokumen penting itu sudah dihancurkan oleh Violet. Tapi untuk memuluskan semuanya, Henry harus mati. Lalu Richard pun menjelaskan alasannya mengirim pesan pakai airdrop, yaitu karena airdrop tidak bisa dilacak. Violet yang mendengar itu, ia pun menanyakan mengapa harus Violet yang dilibatkan. Richard mengatakan bahwa Violet adalah janda yang dulu pernah membunuh suaminya. Tentu jika Violet membunuh Henry, aparat kepolisian tidak akan curiga kepada siapapun. Yang berarti posisi Violet di sini hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh Richard dan kaumnya. You didn't have to bring me into this. Kill my husband. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu di mana saat Violet dan suaminya habis berantem. Violet tidak membunuh suaminya, tapi suaminya Violet itu bundir. Kembali lagi ke meja di mana kini Richard menjelaskan soal kebodohannya Violet. Pianis sudah membaca pesan di uangnya Violet dan pianis hampir lapor polisi. Untuk itulah Richard sudah meracuni pianis dan pianis kini sudah meninggal dunia. Kematian pianis disebabkan oleh Violet dan jika Violet membuat kebodohan lagi, maka Richard tak segan-segan melakukannya kepada anaknya Violet. I'm playing chess here. Kemudian datanglah Henry yang agak kesal karena Violet di mejanya Richard. Richard pun mengatakan kalau Violet adalah temannya. Dan kini Richard menyuruh Henry minum supaya Henry tenang. Setelah Henry sudah minum racun itu, ia pun kembali ke meja. Violet meminta agar orang di rumahnya Violet diusir dan misi dianggap selesai. Richard yang tadi sudah melihat sendiri Henry sudah minum racun, ia pun yakin kalau Henry akan mati sebentar lagi. Richard langsung menyuruh orang suruhannya untuk pergi dari rumahnya Violet. Setelah itu Violet dengan santuinya menceritakan masa lalunya, di mana Violet dulu sangat lihai menipu suaminya yang sangat kasar. Ia meyakinkan suaminya kalau Violet tidak akan meninggalkan suaminya, tapi nyatanya Violet punya rencana lain, sama seperti sekarang, di mana Violet tidak menaruh racun di minumannya Henry, dan Violet justru sudah menaruh racun itu di makanan yang sudah dimakan oleh Richard. You got really good at it. Goddamn bitch! Where you going?
Richard sudah mengamuk, ia akan membunuh Violet. Sebelum itu Richard menelepon anak buahnya. Ia menyuruh mereka untuk membunuh anaknya Violet. Violet yang mendengar itu, ia pun langsung melempar lakban ke kaca yang sudah retak. Violet akan terjatuh, tapi untunglah ada Henry yang masih bisa menggunakan 50% tenaganya. Setelah Violet berhasil selamat, Henry mengatakan kalau ia akan telepon polisi. Violet sendiri bergegas meninggalkan Henry yang terluka karena ia akan menyelamatkan anaknya. Sebelum Violet sampai, dengan sekuat tenaganya Jen pun berusaha melawan penjahat tersebut. Karena Jen tidak pernah latihan bela diri, Jen pun dengan terpaksa harus kena tembak. Sampailah Violet di rumah, penjahat itu sedang sembunyi dan Violet kini sedang bersembunyi, tapi tak lama kemudian ia pun ketahuan. Dengan segera mereka pun langsung baku hantam. Saat penjahat itu akan mengakhiri nyawanya Violet, Toby mengirimkan pistol kepada emaknya. Setelah itu rupanya Jen kini masih hidup. Kemudian di esok harinya, Henry melihat wali kota dan beberapa anggota DPR yang ditangkap FBI atas dasar kasus korupsi dan penggelapan lahan. Henry pun puas melihat itu. Lalu datanglah Violet yang menjenguk Henry. Baru aja ngobrol, Violet sudah kaget saat ada orang yang mengirimkan pesan lewat airdrop. Dan ternyata itu adalah Jen yang ngeprank. Too soon. Bitch. Dan meskipun bertemu lewat aplikasi dating dan first date mereka kacau, tapi mereka akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Love. They go.